Pasca mengalami kecelakaan lalu lintas Rabu kemarin, Richard Kevin yang masih dirawat intensif di rumah sakit akhirnya angkat bicara tentang kecelakaan itu. Lantas seperti apa kronologis kecelakaan versi Richard Kevin? Lalu seperti apa pula jawaban Kevin atas semua spekulasi yang ditujukan kepada dirinya? Benarkah Kevin memang tidak dalam keadaan mabuk saat mengendarai mobilnya? Simak kondisi terkini Kevin dan curhatnya eksklusif kepada pemirsa Intens. Inilah kondisi terkini Richard Kevin pasca mengalami kecelakaan mobil Rabu lalu. Ditemui kemarin di rumah sakit tempat ia dirawat, Kevin yang sedang dirawat intensif dengan kondisi sulit bergerak karena penyangga di leher, serta keadaannya yang belum bisa bangun dari tempat tidur, namun berusaha untuk berbicara kepada tim Intens. Eksklusif kepada tim Intens, Kevin pun menuturkan kronologi kecelakaan yang dialaminya. Ya, pada saat itu saya sedang menyetir. Dari arah kantor saya ingin ke daerah SCBD untuk meeting gitu, dan jalanan sepi, tidak macet, dan tiba-tiba ada motor dari lawan arah saya. Dia menghindari ini, orang lagi mengerjakan galian-galian lubangan lah gitu, lagi menari kabel gitu. Akhirnya tiba-tiba motor itu ada di depan mobil saya, naik ke kap mobil saya. Iya gitu, jadi saya tetap ada jalur saya gitu, jadi motor itu yang mengambil jalur saya ya. Jadi head to head jadinya, motor itu depan gitu. Motor itu naik, saya panik, saya lepas kontrol, saya kena, kalau nggak salah kena separator ya kalau nggak salah ya. Terus terpaksa ngehindarin nabrak itu. Terakhir saya nabrak pohon saja itu. Motor itu dari lawan arah saya. Tahu-tahu saya sadar saya sudah di luar mobil gitu. Terus akhirnya saya dibawa ke Polres. Dari sini, arah sini, mengarah ke Wijaya 2, ya kan? Wijaya 2 langsung di sana dia berpapasan dengan Honda Beat, kecelakaan, terseret motornya, pengendaranya jatuh, yang pekerjanya ada di samping situ, kena juga, kena mungkin anuan dari apa kendaraan itu ya. Iya, setelah itu ke arah depan apa kediaman ya, kediaman Kasau ya. Di situ nabrak terus ke kiri kena pohon. Lebih lanjut, Kevin pun menuturkan tentang benturan keras yang dialaminya. Bahkan akibat dari beberapa benturan keras yang dialaminya, keadaannya kini masih dirawat intensif di rumah sakit. Pihak medis sendiri masih melakukan observasi terhadapnya karena diduga akibat dari benturan keras tersebut, dikhawatirkan ada luka dalam yang serius di bagian kepala Kevin. Iya, beberapa kali kena benturan. Kevin sendiri sekarang masih dalam perawatan intensif ya. Dokter juga masih melakukan pemeriksaan masih diobserve lah secara intensif juga. Karena memang kondisi yang dirasakan, Kevin masih merasakan pusing yang begitu hebat. Sedangkan kemarin pada saat setelah kejadian laka lantas tersebut, ya, dia mengalami benturan yang cukup keras di kepalanya. Jadi dikhawatirkan, ditakutkan ada kondisi luka dalam yang cukup serius di bagian kepalanya Kevin akibat benturan yang terjadi. Jalan susah gitu, punggung saya juga itu jalan saya bongkok jadinya gitu. Terus di shoulder ini saya juga kena benturan sesuatu, sakit, sehingga saya nggak bisa ngangkat tangan seperti sini, nggak bisa gitu. Untuk sekarang semoga aja nanti pulih gitu. Di leher saya juga sakit, kepala juga pusing itu. Yang pasti sih yang saya rasakan ada benturan itu di kepala, di sini, di sini, di pundak. Kalau di belakang saya juga tidak tahu itu sakitnya kenapa. Memang bekas ada memar di sebelah kanan kalau tidak salah, saya kemarin lihat sebelah kanan. Setelah diobservasi kemarin penyampaiannya memang ada benturan. Jadi ada gegar otak
ringan ya. Itu kan setelah ada dokter yang kemudian memeriksa gitu. Karena kondisi kalau tidak salah di tulang belakang lehernya Kevin itu agak sedikit bergeser ya kan, sehingga dia tidak bisa berdiri secara tegak ya. Betul. Nggak bisa berdiri secara tegak. Kepada tim Intens, Kevin pun lalu memberi klarifikasi terkait banyaknya spekulasi yang berkembang pasca terjadinya kecelakaan. Di antaranya tentang spekulasi tabrak lari, di mana dikabarkan bahwa sempat ada upaya dari Kevin untuk melarikan diri pasca terjadinya kecelakaan. Itu saya lepas kontrol itu Mbak, itu saya lepas kontrol, kaget gitu. Terus refleks saya menginjak gas gitu. Nah tapi saya pengennya berhenti. Kenapa? Karena saya di bawah alam bawah sadar saya, kalau saya nggak stop, itu pasti nabrak yang lain-lain. Richard Kevin juga menepis jika dirinya dalam keadaan mabuk dan di bawah pengaruh narkoba saat sedang mengendarai mobil. Benarkah semua tes urin pun ternyata negatif? Kenyataannya kan enggak Mbak gitu, dan itu juga memang saya dalam keadaan sadar, dan dari situ saya mau meeting lagi gitu. Kalau mabuk nggak ada sama sekali, hanya memang kelelahan ya, capek ya. Yang terpenting, yang utama ya, untuk menjawab keraguan-raguan, lantas kemudian untuk menjawab pertanyaan. Setelah dilakukan tes urin, ternyata hasilnya seluruh tes yang dilakukan terhadap urin Kevin itu negatif. Ya, membantah spekulasi, bukan tuduhan. Kita tidak bicara itu, membantah spekulasi sekaligus menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media juga gitu. Itu yang terpenting saya pikir. Sebenarnya sih sadar, hanya karena motor itu aja tiba-tiba muncul di depan saya melawan jalur gitu. Padahal saya tetap di jalur saya kan Mbak. Meski masih harus dirawat intensif, Richard Kevin yang mengalami kecelakaan mobil Rabu lalu ternyata kini sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Apa yang menyebabkan Kevin jadi tersangka? Bukankah perdamaian dengan para korban sudah dilakukan? Lalu bagaimana sesungguhnya kebenaran tentang berita yang meluas, yaitu hubungan Richard Kevin dan Cut Tari di balik perhatian khusus Cut Tari pasca terjadinya kecelakaan? Benarkah keduanya memiliki hubungan khusus? Simak pengakuan eksklusif Richard Kevin kepada Intens setelah jeda berikut. Tetap di Intens. Yang pasti kalau saya sama dia itu dan beberapa teman yang lainnya yang ada di situ juga. Meski masih dirawat secara intensif di rumah sakit, Richard Kevin ternyata sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Padahal Kevin dan korban tabrakan sudah berdamai. Lantas seperti apa jawaban Kevin atas misteri hubungannya dengan Cut Tari yang pada Rabu lalu tampak hadir di Polres Jakarta Selatan sesaat setelah Kevin dibawa ke sana? Benarkah ada hubungan spesial di antara mereka?